Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan untuk teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Siska Mujirahayu, mahasiswa dari Universitas Sang Tua Surabaya, jurusan Fakultas Hukum dan selaku Ketua Kelompok 5 dari mata kuliah Hukum Konservasi Sumber Daya Laut. Di sini saya tidak sendiri karena akan ada rekan-rekan saya menemani sepanjang video ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya, karena tak kenal maka tak sayang. Pucuk merah tumbuh di taman, bibit salam ditancapkan. Salam kenal teman-teman, Assalamualaikum saya ucapkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfi Dian Pratiwi, NIM 2018 06 1034. Halo, saya Nisrina Aristiawan, NIM 2018 06100035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya marilah kita berkenalan terlebih dahulu menggunakan pantun. Di sini saya ada sebuah pantun nih. Di meja depan ada buah leci, enak dimakan setelah senam. Perkenalkan, nama saya Seri Devitania, NIM 2018 06 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Perkenalkan saya Aditya Dibowo, NIM 2018 138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anggi Novia Putri, NIM 2018 06 139. Selamat menyaksikan video kami. Gimana nih? Udah kenalan kan dengan rekan-rekan saya? Seru banget dong. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan menjelaskan terkait konservasi sumber daya laut yang ada di wilayah Surabaya. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa sih konservasi sumber daya laut? Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Konservasi berasal dari kata kon, yaitu together atau bersama, sedangkan serve yaitu keep or save, yaitu menjaga. Maka konservasi bisa diartikan sebagai upaya memelihara apa yang kita punya, atau keep or save what you have, wise use of natural resource. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh konservasi sumber daya laut, yaitu hutan mangrove yang ada di Wonorejo, Surabaya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa hutan ini dinamakan sebagai hutan mangrove? Jadi, hutan ini dinamakan hutan mangrove karena pepohonan yang hidup di hutan ini didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan bakau, sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove. Hutan mangrove yang ada di Surabaya sendiri ini juga memiliki banyak manfaat loh. Tidak hanya sebagai rekreasi dan pariwisata, juga ada manfaat lainnya seperti sarana pendidikan dan penelitian. Hutan mangrove dimanfaatkan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai negara dengan area hutan mangrove paling besar di dunia, Indonesia tentu membutuhkan laboratorium lapangan yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Maka dari itu, hutan mangrove digunakan sebagai salah satu sarana agar kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan ekologi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pengelolaan sumber daya laut, Kota Surabaya sendiri mengendalikan dan mengawasi dari kawasan konservasi khususnya mangrove di Wonorejo, Surabaya. Kawasan konservasi sendiri bukan berarti tidak memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya kegiatan pariwisata tersebut sangat memungkinkan pengembangan kegiatan dan aktivitas lain. Nah, itu adalah materi terkait konservasi sumber daya laut yang ada di wilayah Surabaya, yaitu hutan mangrove. Maka dari itu, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nisrina. Baik, terima kasih Sisca. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih mengapa kelompok kami membahas mengenai hutan mangrove. Nah, hutan mangrove menurut kelompok kami dapat dikatakan sebagai konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk menjaga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional. Selain itu,
Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk konservasi ini, sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Dari sini, mungkin kalian ada yang belum mengetahui apa itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, untuk itu di sini saya ingin menjelaskan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dijelaskan bahwasannya wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Selanjutnya, dalam pasal 2 menjelaskan mengenai ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, yang mana ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan, sedangkan ke arah laut sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pantai. Saat ini diketahui luas perairan Provinsi Jawa Timur mencapai 208.138 km persegi. Yang dalam hal ini, wilayah pesisir Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian, yakni pesisir utara dan pesisir selatan. Pada wilayah pesisir utara meliputi kota atau kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Madura. Sedangkan pada wilayah pesisir selatan meliputi kota atau kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, dan Pacitan. Untuk wilayah pesisir utara, itu memiliki kondisi geografis yang lebih landai teman-teman, sedangkan wilayah pesisir selatan itu memiliki kondisi geografis yang lebih terjal. Nah, di sini kelompok kami lebih memfokuskan membahas mengenai wilayah pesisir utara, tepatnya kondisi geografis wilayah kota Surabaya. Melihat kondisi geografis wilayah kota Surabaya, kami jadi mengarah ke hutan mangrove, yang mana di sana penuh dengan rimbunan pohon mangrove yang tumbuh di sepanjang garis pantai. Dan ya, mengenai hutan mangrove, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya hutan mangrove dapat dikatakan sebagai konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sebagai konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hutan mangrove perlu dijaga kualitas sumber daya alamnya, teman-teman. Dalam rangka menjaga kualitas sumber daya alamnya, perlu ditetapkan peraturan yang mendukung. Sebagai contoh, salah satunya Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan sumber daya wilayah laut. Nah, oke, cukup sekian dari saya, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zendi Devitania. Prinsip dasar dalam melakukan konservasi di daerah hutan mangrove, ya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Untuk hutan mangrove merupakan sebuah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Di wilayah Surabaya sendiri, hutan mangrove telah dijadikan sebuah objek wisata. Mengapa bisa dijadikan sebagai objek wisata? Karena untuk lingkungan di sekitar hutan mangrove ini sangat mendukung. Tentunya dalam hal tentu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil atau PPK agar tercapai sebuah keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Untuk keadilan sendiri itu telah sesuai dengan tujuan hukum, yang mana terdapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena diketahui secara operasional pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K adalah mempertemukan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya IP3K atau lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencapai tujuan pengamanan fungsi ekologi atau lingkungan dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Untuk hutan wisata mangrove juga memiliki daya tarik dan keasrian alamnya yang membuat masyarakat tidak bosan-bosannya untuk mengunjungi hutan mangrove ini. Jadi tentu pengelolaannya yang baik membuat daya saing dan daya ikat pengunjung itu tidak akan hilang.
Hal tersebut membuat pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung untuk membuka lokasi ini sebagai wisata. Ya, tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat Surabaya, Kota Surabaya saja, namun masyarakat yang di luar Kota Surabaya juga boleh untuk mengunjungi hutan mangrove ini. Lokasi ini tidak hanya ditanami oleh berbagai jenis tanaman bakau. Hutan wisata mangrove Surabaya ini dilengkapi dengan jembatan kayu untuk pengunjung jalan. Selain itu, kawasan konservasi hutan mangrove ini terdapat 30 spesies binatang yang dilindungi. Salah satunya adalah kera ekor panjang. Pengunjung dapat mengetahui dan menikmati ekosistem bakau yang ada di sekitar kawasan wisata. Nah, untuk menunjang konservasi yang berada di wilayah mangrove, perlu diperhatikan terkait spesies dan habitat atau kawasan yang mana keduanya akan dilakukan manajemen oleh subjek hukum baik person dan reh person. Untuk itu, kita sebagai generasi muda perlu untuk mengetahui apa saja 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi. Yang pertama itu adalah proses ekologi seharusnya dapat dikontrol. Untuk prinsip ini maksudnya perlu dilakukan secara memonitoring keadaan lingkungan wilayah mangrove, sehingga apabila terdapat kerusakan pada fasilitas atau lingkungan sekitar, pengelola dapat langsung untuk memberikan penanganan yang cepat. Yang nomor 2, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Apabila tujuan dan sasaran tidak dibuat dari sistem pemahaman ekologi, diperkirakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi prinsip ini sangat prinsip yang nomor 2 ini karena sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi wilayah yang dilakukan konservasi. Nah, untuk yang nomor 3, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan, dan untuk manfaat di luar kita dapat memaksimalkan dengan baik. Prinsip ini dapat dipakai untuk menjadi pegangan bagi pengelola hutan mangrove, sebab adanya daya saing tinggi terkait ekowisata yang menjadikan wilayah konservasi hutan mangrove dapat melakukan manajemen konservasi yang baik. Lalu yang keempat, proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Evolusi menurut istilah adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain, menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Prinsip ini selalu digunakan sebab jika terjadi bencana alam, pihak pengelola harus melakukan proses evolusi agar dapat menjaga keutuhan konservasi hutan mangrove dengan baik dan benar. Yang kelima, pengelolaan hendaknya dapat bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk prinsip ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keindahan dari sektor wisata, bahkan mempertahankan tujuan dari adanya hutan mangrove, yaitu mencegah abrasi di wilayah timur Kota Surabaya. Di sini saya akan bahas tentang pengelolaan sumber daya dan ekosistem di kawasan mangrove. Untuk melakukan konservasi ini atau pengelolaan ini, kita harus memahami proses atau prinsip-prinsip dari konservasi. Antara lain adalah pendekatan kehati-hatian, pertimbangan bukti ilmiah, pertimbangan kearifan lokal, pengelolaan berbasis masyarakat, keterpaduan, pencegahan tangkap lebih, pengembangan alat dan cara tangkap ikan, pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati, perlindungan struktur dan fungsi, perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan, dan pengelolaan yang adaptif. Adapun kegiatan pokok sumber daya alam hayati atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur pada Undang-Undang tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan beserta ekosistemnya. Dalam kegiatan tersebut, tidak heran jika muncul berbagai keunikan yang dimiliki hutan mangrove, yang mana terdapat spesies yang unik ataupun spesies lain yang tumbuh di kawasan mangrove. Contohnya adalah komoditi perikanan yang biasa kita jumpai seperti tambak dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya dan ekosistem menjadi hal yang paling penting sebab merupakan suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber. Hal ini dalam rangka untuk menjamin kelangsungan serta
pencapaian tujuan pengelolaan ikan. Dengan adanya habitat mangrove yang merupakan sumber yang bisa dimanfaatkan baik dalam hal produktivitas, perikanan dan kehutanan, ataupun secara umum merupakan sumber alam yang sangat berperan penting bagi tumbuhnya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur ini akan memproduksi detritus yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh larva, plankton, atau hewan laut kecil lainnya, yang pada akhirnya akan menjadi rantai makanan untuk hewan yang lebih besar hingga pada konsumsi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Ulfi. Saya akan melanjutkannya. Untuk mendukung output yang dihasilkan dengan melakukan konservasi yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan prinsip-prinsip konservasi sumber daya perairan dan perikanan, maka perlu dilakukan juga sebuah prinsip pengembangan ekowisata. Menurut Hector Cephalus Lescurain, ekowisata adalah perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati flora dan fauna, serta bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik masa lampau maupun masa kini. Pengembangan ekowisata dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Oleh karena itu, harus ada beberapa prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi, yaitu pertama, mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terdapat buatan alam dan budaya masyarakat lokal. Yang kedua, mendidik dan menyadarkan wisata dan masyarakat lokal akan pentingnya konservasi. Yang ketiga, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Yang keempat, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata. Yang kelima, keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut. Yang keenam, upaya pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Yang terakhir, ketujuh, mengedepankan daya dukung ekosistem. Ekosistem dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Namun, agar ekowisata hutan mangrove tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya. Tidak sedikit manfaat yang telah diperoleh dari kegiatan ekowisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Anggi. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Aditya. Pasti di sini banyak yang bertanya-tanya, manfaat ekowisata itu apa sih? Lalu dampak positifnya itu apa, dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya ekowisata itu apa? Nah, di sini saya akan jelaskan nih ya teman-teman. Yang pertama, dampak positif dari ekowisata. Apa sih dampak positifnya nih? Yang pertama, peningkatan penghasilan dan devisa negara. Nih, yang pertama ini pasti diperlukan banget dari negara kita ya teman-teman. Yang kedua, tersedianya kesempatan kerja baru atau membuka lowongan kerja baru. Ini sangat berguna bagi Indonesia karena di Indonesia itu masih banyak banget pengangguran ya teman-teman. Terus yang ketiga, berkembangnya usaha-usaha baru. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya konservasi sumber daya alam. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, selain dampak positif, lalu apa sih manfaat yang ditimbulkan dari ekowisata tersebut? Nah, di sini juga akan saya jelaskan teman-teman. Manfaat dari ekowisata yang pertama, dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya ekosistem. Yang kedua, meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. Nah, di sini tuh sangat minim banget di negara kita itu masyarakat itu enggan dengan pelestarian lingkungan. Nah, di sini dengan adanya ekowisata itu dapat meningkatkan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan langsung maupun tidak langsung dari stakeholder. Yang keempat, terbangunnya konstituensi
untuk konservasi secara lokal, nasional maupun internasional. Dan yang kelima, meningkatkan promosi penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang terakhir nih, adanya berkurangnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata. Nah, di sini tuh pasti banyak banget di Indonesia itu yang keanekaragaman hayatinya itu terancam oleh manusia itu tersendiri. Nah, dari adanya ekowisata ini dapat mengurangi ancaman tersebut ya teman-teman. Lalu terlepas dari dampak positif maupun manfaat, ada nggak sih kekurangannya? Nah, di sini juga akan saya jelaskan. Terlepas dari dampak positif yang diperoleh, ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata yang kurang baik dapat melupakan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya bahwa pengelolaan ekowisata yang kurang baik. Jadi di sini dengan adanya ekowisata tersebut, kita harus memaksimalkan secara maksimal mungkin. Pengelolaan ekowisata ini harus baik ya teman-teman, jangan tidak baik karena ini akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Nah, setelah mendengar dampak positif, kemudian manfaat ekowisata, dan akibat yang ditimbulkan dari ekowisata itu apa, pasti akan tanya-tanya, program pengembangan ekowisata itu gimana sih biar berjalan secara efektif? Nah, di sini tentunya program pengembangan ekowisata tersebut tidak akan berjalan secara efektif jika tidak ada keterlibatan kepada pihak yang terkait nih. Oleh karena itu, sangat diperlukan segenap pihak yang terkait itu untuk mendukung keberhasilan ekowisata tersebut dengan melibatkan para pihak ya teman-teman. Seperti halnya yang pertama nih, pemerintah. Pemerintah itu siapa aja sih gitu. Suku Dinas Budaya dan Pariwisata, kemudian Suku Dinas Perikanan, Disorda, dan Kesmas, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan konservasi tersebut ya teman-teman. Untuk apa sih fungsinya melibatkan pemerintah itu untuk apa sih? Nah, di sini untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur, dukungan kebijakan, dan untuk pelestarian ekosistem yang ada pada objek wisata. Jadi kalau tidak ada dukungan dari mereka, yang pastinya ekowisata tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian yang tadi pemerintah yang teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua, harus adanya dukungan universitas atau perguruan tinggi yang ada di sekitar ataupun balai diklat lah yang melatih tentang konservasi dan ekowisata. Apa sih tujuannya? Nah, di sini tujuannya untuk penyediaan narasumber atau pelatih untuk meningkatkan kapasitas kelompok dan pelestarian ekosistem yang ada pada objek wisata. Nah, selain pemerintah, lalu perguruan tinggi ataupun balai diklat, yang ketiga nih harus adanya dukungan dari kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini meliputi apa saja sih? Terserah ya teman-teman. Pokoknya kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan ataupun karang taruna dan ataupun organisasi apapun yang mendukung dengan perkembangan ini ya teman-teman. Lalu apa sih tujuannya kita harus melibatkan kelompok masyarakat? Nah, di sini itu tujuannya untuk melakukan pengamatan ekosistem pada objek secara bersama dan berkala. Kenapa kok kelompok masyarakat? Karena kan yang ada di sekitar itu kan masyarakat ya teman-teman. Jadi kelompok masyarakat itu sangat mendukung sekali kegiatan ekowisata tersebut. Kemudian yang keempat, event organizer. Untuk apa sih? Untuk membantu pengembangan pasar objek wisata dengan promosi ataupun hal lainnya. Kemudian yang kelima yaitu LSM. Tujuannya untuk penyediaan narasumber atau pelatih dan meningkatkan kapasitas kelompok. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kami semua, pasti di sini akan timbul lalu kesimpulan dari video ini apa sih, Kak? Nah, saya akan menjelaskan bahwa kesimpulan dari video ini dengan melihat manfaat, dampak positif, kekurangan dari adanya konservasi ini, perlu adanya konservasi di mangrove ya teman-teman, dengan catatan melibatkan berbagai pihak yang tidak meninggalkan 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi tersebut. Sekian presentasi video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 5 terkait konservasi sumber daya laut yang ada di wilayah Surabaya. Semoga teman-teman dapat memperluas wawasan dan dapat menyerap ilmu yang telah kami sampaikan tadi. Sebelum saya akhiri, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir. Untuk teman-teman, jangan lupa Like video ini, Komen, share ke teman-teman kalian. Juga subscribe karena subscribe gratis. Jalan-jalan ke kota Surabaya,
makan bakwan, minumnya air putih. Cukup sekian dari kelompok 5. Untuk perhatiannya, terima kasih. Ayo teman-teman, pakai maskernya. So 40 in my right car, 40 in my right eye.